Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Pak Yono dan Pak semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil review dari jurnal yang sudah saya pilih dalam mata kuliah Smart Grid, yaitu dengan judul Pengoptimalan Sistem Manajemen Energi Rumah Tangga dengan mempertimbangkan permintaan tarif biaya dan ketergantungan operasional peralatan. Langsung saja, topik bahasanya akan saya sampaikan nanti adalah yang pertama, saya sampaikan abstrak, yang kedua pendahuluan, diikuti dengan metodologi atau metode penelitian yang dipilih di dalam penelitian yang saya pilih untuk saya review. Kemudian yang selanjutnya adalah mendiskusikan mengenai hasil dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, langsung saja menuju ke abstrak. Poin pertama dalam abstrak penelitian yang saya pilih yaitu penggunaan fasilitas komunikasi dua arah dan pengukuran yang canggih memungkinkan rumah mampu memanajemen sendiri energi yang dikonsumsi. Dalam istilah paper yang saya baca, dia dengan simbol DSM atau Demand Side Management. EMS atau Home Energy Management System diusulkan sebagai harapan untuk pengoptimalan penjadwalan pengoperasian beban di rumah dengan tujuan untuk meminimalkan biaya konsumsi listrik per satu hari dengan mempertimbangkan denda konsumsi daya paling tinggi dalam satu bulan yang dibebankan oleh by demand charge tarif atau DCT, yaitu tarif permintaan beban. Home Energy Management System diusulkan sebagai cara untuk membentuk perilaku konsumsi yang lebih baik. Home Energy Management System juga memodelkan terkait dengan gaya hidup atau perilaku konsumtif atau konsumsi energi yang bergantung pada operasional peralatan rumah tangga. Nah, penelitian yang ini nanti akan diabsah atau dibuktikan keabsahannya dengan simulasi numerik dan studi kasus untuk membuktikan keabsahannya. Selanjutnya yaitu poin yang kedua adalah bagian pendahuluan. Melalui fasilitas komunikasi dua arah dan infrastruktur pengukuran lanjut atau AMI, permintaan daya di sisi konsumen mampu direspon secara tepat untuk memanajemen daya secara aktif dengan memberi sinyal dan membentuk kembali profil daya yang konsumsi. Nah, secara konvensional, DSM atau Demand Side Management itu dibagi menjadi dua, ada DLC atau Direct Load Control dan juga IDLC atau Indirect Load Control. Kemudian, apa itu DLC dan IDLC? Nah, DLC itu dikenal sebagai DSM atau Demand Side Management yang berbasis harga dan bebannya dapat dikontrol tapi secara tidak langsung. Kemudian IDLC itu pengguna didorong secara aktif menggeser waktu penggunaan alat mereka di bawah tarif untuk dinamis tertentu. Skema tarif dinamis yang saat ini berlaku umum termasuk tarif time of use atau TOU dan harga real time atau RTP. Kemudian harga puncak krisis dan lain-lain. Disebutkan juga bahwa diterangkan di dalam paper, DLC ini adalah peralatan di gedung yang dapat dikontrol langsung oleh utilitas atau grid melalui kontrol jarak jauh dalam periode waktu tertentu. Misalnya permintaan puncak dan periode darurat. Sebagai subsidi utilitas memberikan skema insentif tertentu kepada pengguna, seperti diskon harga listrik maupun hadiah terhadap pelanggan. Kemudian manfaat dari Home Energy Management System.
Yang pertama, dia sebagai pendukung pengambilan keputusan bagi pengguna perumahan untuk menjadwalkan dan mengendalikan sumber daya energi rumah secara efektif. Yang kedua, sebagai delegasi pengguna untuk berkomunikasi dengan utilitas dan jaringan. Yang ketiga, membantu pengguna untuk mengatasi kompleksitas yang ditimbulkan oleh siklus pembaruan tarif listrik yang dinamis, yang ini sering terjadi. Selanjutnya adalah desain dan pengembangan dari home energy management system sendiri. Secara optimal, desain dan pengembangan HEMS itu yaitu yang pertama menjadwalkan pengoperasian peralatan rumah tangga di bawah skema RTP. Kemudian yang kedua, secara dinamis menjadwalkan peralatan di setiap unit tempat tinggal berdasarkan permintaan daya dari seluruh komunitas yang diperkirakan dan dilaporkan ke utilitas. Yang ketiga, menjadwalkan sistem penyimpanan energi baterai perumahan atau RDESS, Residential Battery Energy Source System, dan beberapa peralatan rumah tangga yang dapat dikontrol untuk mengakomodasi sumber tenaga dari PV. Yang keempat, mengusulkan home energy management system menjadi dua tahap, di mana tahap yang pertama, dia mengisi atau pemakaian baterai dijadwalkan secara optimal, berdasarkan perkiraan dari kemampuan PV itu sendiri. Dan untuk tahap yang kedua, pengisian dan pemakaian aktual dari baterai ditentukan berdasarkan pada output PV yang sebenarnya. Jadi yang pertama berdasarkan perkiraan dari PV, yang kedua adalah kekuatan PV, output PV yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah untuk meminimalkan biaya operasional rumah tangga. Kemudian desain pengembangan HEMS yang sebelum penelitian ini dilakukan yaitu melakukan penjadwalan terkoordinasi dari sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara atau HVAC dan EV atau energy voltage yang tersambung ke rumah-rumah. Pengembangan HEMS dengan teknologi kendaraan ke rumah, connect ke rumah, kemudian connect ke PV di skala perumahan. Kemudian yang selanjutnya itu untuk mengusulkan jenis khusus dari sistem manajemen energi perumahan, yaitu sistem merekomendasikan sisi permintaan yang tidak bergantung pada perangkat kontrol otomatis, tetapi menggunakan teknologi rekomendasi yang dipersonalisasi untuk merekomendasikan produk atau layanan yang berorientasi energi untuk perumahan pengguna sebagai energi perumahan. Kemudian selanjutnya adalah sebelum menginjak lebih jauh mengenai DCT atau demand charge tarif, sebaiknya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu DCT. DCT di sini dijelaskan bahwa tagihan sekali pakai berdasarkan permintaan maksimum dalam satuan KW yang dicatat selama seluruh siklus penagihan. Siklus penagihan biasanya berdasarkan kalender 1 bulan seperti itu penggunaan. Sementara permintaan puncak dihitung dan dicatat sebagai rata-rata bergerak dari konsumsi daya selama periode tertentu, misal 15 menit maupun setengah jam. Di situ telah diterapkan pada pelanggan besar sejak lama di kalangan industri. Untuk pelanggan komersil dan industri, tagihan listrik mereka biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu satu biaya energi dan yang kedua adalah biaya permintaan. Sebagian besar teknik manajemen energi rumah berfokus pada tagihan pengurangan atau memaksimalisasi nilai utilitas berdasarkan dari TOU maupun RTP. Kemudian kontribusi cakupan penelitian, papernya sudah saya pilih untuk direview. Yang pertama, dia mempertimbangkan sejauh mana manfaat dari RTP dan DCT karena manajemen energi rumah sering dilakukan setiap hari. Kedua, mempertimbangkan kendala atau constraint operasional dari masing-masing peralatan rumah tangga dan mengabaikan ketergantungan operasional antara peralatan yang berbeda yang sebenarnya mencerminkan gaya hidup si pengguna berdasarkan literatur.
Strategi heuristik diusulkan untuk menghitungkan dampak daripada demand charge tarif pada operasional rumah dalam 1 hari. Penilaian ini dianggap riset pertama yang mempertimbangkan tarif biaya permintaan dalam manajemen energi rumah berbasis penjadwalan alat. Home Energy Management System yang diusulkan yaitu memodelkan ketergantungan peralatan operasional terkait dengan gaya hidup atau perilaku si pengguna atau konsumen yang dianggap sebagai serangkaian kendala. Dan dengan demikian mampu memberikan dukungan keputusan yang lebih baik kepada pengguna. Nah, berikut adalah gambaran umum mengenai usulan metode baru Home Energy Management System. Lingkungan. Nah, di sini jelaskan bahwa lingkungan smart meter atau smart house, smart home yang dipelajari dalam makalah ini diilustrasikan pada gambar tersebut. Rumah ini dilengkapi dengan sumber PV dan residential baterai energy source system. Digunakan untuk mengakomodasi tenaga surya dan memasok daya ke rumah. Itu juga dapat menyerap daya dari jaringan untuk digunakan nanti ketika harga listrik rendah. Nah, RBESS itu juga akan dapat menyimpan kelebihan dari PV. Smart meter dipasang bertindak sebagai agen komunikasi antara rumah dan jaringan. Smart meter menerima informasi tarif listrik yang dinamis dan sinyal respon permintaan lainnya dan utilitas, dan mengirimkan konsumsi daya utilitas rumah pada interval waktu tertentu. Home Energy Management System diterapkan di Smart House sebagai pengambil peran mengelola sumber daya energi rumah, termasuk Residential Battery Energy Source System dan sejumlah peralatan rumah tangga yang dapat dikendalikan. HEMS tidak hanya berkomunikasi dengan sumber energi rumah dan smart meter akan tetapi juga berinteraksi dengan pengguna dan juga berkomunikasi dengan lingkungan eksternal rumah. Pada tahap awal, HEMS mengumpulkan perkiraan data harga waktu nyata, perkiraan beban rumah yang harus dijalankan yang tidak dikendalikan terlebih dahulu, serta data dari radiasi matahari yang ditangkap oleh PV. Tugas peramalan ini dapat diimplementasikan dalam Home Energy Management System atau dapat disediakan oleh layanan pihak ketiga dan diakses oleh HEMS melalui saluran komunikasi. HEMS kemudian menggunakan model konversi energi untuk mengubah radiasi matahari menjadi output tenaga surya PV. Kemudian HEMS juga menerima input dari pengguna, termasuk yang pertama dia menerima rentang waktu yang disukai pengguna dari setiap operasi peralatan yang dapat dikontrol. Yang kedua, spesifikasi dari perilaku si pengguna. HEMS kemudian mengartikan spesifikasi dalam seperangkat batasan ketergantungan arus. Berdasarkan pekerjaan di atas, HEMS memecahkan model optimasi untuk menentukan rencana operasi peralatan rumah tangga yang dapat dikendalikan baik melalui RTP maupun secara DCT. HEMS dapat diimplementasikan dalam prosesor tertanam, smart meter, atau dalam prosesor khusus, tapi dapat berinteraksi dengan menggunakan berbagai jenis media digital seperti aplikasi ponsel pintar, layar digital atau LED, dan sebagainya. Home Energy Management System juga berkomunikasi dengan sumber daya energi rumah melalui protokol komunikasi nirkabel jarak pendek tertentu seperti Wi-Fi dan Zigbee serta komunikasi yang berbasis web yang lainnya, bisa TCP maupun TCP. Kemudian selanjutnya, untuk manajemen energi rumah dengan tarif biaya permintaan dan ketergantungan operasional peralatan DCP dan RTP. Pada bagian ini menyajikan model sumber daya energi atau HER generik, kemudian dirumuskan model HEMS diusulkan tanpa ketergantungan operasional alat. Lalu menyajikan berbagai kategori ketergantungan operasional alat terkait perilaku penggunaan yang dimodelkan sebagai kendala ataupun strain tambahan daripada HEMS itu sendiri. Kemudian yang pertama, memodelkan tenaga surya photovoltage.
Output daya dari panel surya PV terkait dengan radiasi matahari, luas permukaan panel, dan efisiensi konversi energi panel. Yang kedua, mengklasifikasikan generik dan dari home energy resources yang dapat dikontrol. Nah, klasifikasi dari home energy resources ini dapat dikontrol berdasarkan karakteristik operasionalnya. Ada 4. Yang pertama ada nomor indeks yang pertama, yaitu setting HR yang beroperasi dengan daya di kisaran konsumsi daya minim dan maksimum alat, serta memiliki konsumsi energi yang ditentukan, yang harus diselesaikan antara jarak waktu tertentu, seperti PEV dan RBS, di mana pengguna sering menentukan kapan waktu block in dan block out, serta menyarankan SOC dari baterai PEV harus lebih besar dari ambang batas pada saat block out. Kemudian untuk indeks setting yang kedua, HR yang beroperasi dengan daya di kisaran konsumsi daya minim dan maksimum alat, tetapi tanpa kebutuhan konsumsi energi total. Sebagai gantinya, fungsi dari disutilitas tertentu diterapkan untuk mengukur ketidakpuasan pengguna yang menyimpang dari titik operasi nominal. Home energy resources yang khas di kelas ini adalah peralatan yang dikendalikan secara termostatis atau TCA seperti AC, kulkas, dan pemanas. Kemudian indeks setting yang ketiga, yaitu setting HRS beroperasi pada kekuatan nominal dan memiliki konsumsi energi yang ditentukan oleh dan diselesaikan antara rentang waktu tertentu. Operasi home energy resources tidak dapat diganggu sampai selesai. Ciri dari HRS ini adalah termasuk peralatan seperti mesin kopi, penanak nasi, pemanggang roti, dan lain sebagainya. Kemudian indeks setting yang keempat, yaitu beroperasi pada kekuatan nominal dan memiliki konsumsi energi yang ditentukan lalu diselesaikan antara rentang waktu tertentu. Operasi dari home energy resources ini dapat terganggu dan dilanjutkan nantinya. Ciri dari HRS ini adalah termasuk peralatan seperti mesin cuci, baju, dan cuci piring. Tujuan yang diusahakan dari home energy management system ini adalah untuk meminimalkan biaya RTP satu hari dan kenaikan biaya DCT-nya mungkin atau bisa jadi tidak ada kenaikan yang dibebankan pada akhir bulan. Ada 2 dibedakan pada jurnal ini. Yang pertama adalah biaya listrik satu hari yang dibebankan oleh RTP. Yang kedua, biaya tambahan yang dibebankan oleh DCT. HMS mengembangkan 2 item, biaya yang dibebankan oleh RTP dan DCT. Misalnya biaya yang dibebankan oleh RTP dapat dikurangi secara signifikan dengan menjadwalkan home energy resources yang beroperasi pada periode tertentu dengan harga listrik yang rendah. Namun, ini dapat menghasilkan konsumsi daya puncak yang berpotensi dibebankan oleh DCT. Dapat diperhatikan bahwa tidak seperti tarif beban puncak kritis, DCT ini tidak dikenakan biaya setiap hari, tapi hanya membebankan biaya konsumsi daya puncak selama sebulan penuh. Ini berarti jika konsumsi daya puncak hari ini rendah dari puncak sebelumnya di bulan ini, maka DCT tidak akan dibebankan. Jika tidak, DCT mungkin dibebankan atau tidak dibebankan tergantung pada hasil operasi dari hari yang tersisa di bulan ini. Jadi, makna dari sini adalah dia mengambil peak atau beban paling tinggi dalam waktu sebulan itu. Nah, mandatory constraint. Jadi di dalam metode ini dia menyampaikan bahwa batasan yang pasti ada itu disampaikan. Di mana dia menjelaskan bahwa satu, dia memodelkan variasi energi yang disimpan dalam RBSS, kemudian menetapkan daya pengisian pemakaian maksimum dari baterai, kemudian memastikan SOC baterai dipertahankan dalam tengah diizinkan, kemudian memastikan tingkat SOC dari baterai lebih besar atau sama dengan ambang batas yang ditentukan oleh sebelumnya di akhir hari dalam waktu 1 bulan. Kemudian batasan yang kedua, batasan operasional pada peralatan AC. Kemudian yang ketiga, kebutuhan konsumsi energi dalam indeks ketiga dan keempat. Kemudian kendala rentang waktu operasi dari home energy resources ini dalam indeks ketiga dan keempat. Kemudian kendala home energy resources ini yang tidak tertulis dalam indeks ketiga.
Batasan waktu online minimum dari home energy system dalam Windows keempat dan secara berurutan untuk melindungi perangkat mekanik IRS dalam Windows keempat. Nah, apa itu Windows ketiga, keempat, dan kedua, dan ke-1? Itu ada skema matematisnya yang ada di paper. Mohon maaf tidak saya sampaikan karena kalau saya masukkan ke dalam slide PPT akan sangat panjang penjelasannya. Kelima model batasan di atas adalah model batasan operasional individu dari HR sendiri, belum termasuk batasan yang mewakili ketergantungan terhadap peralatan lain. Kemudian pemodelan ketergantungan alat operasional. Nah, suatu misal di negara kita Indonesia, yaitu pada saat pukul 6 sore ke atas begitu, kita kan sering penggunaan energi itu kita gunakan untuk menyalakan TV. Nah, inilah habitual dari penduduk kita. Nah, berawal dari ketergantungan itu, mungkin di negara Australia juga mempertimbangkan perilaku pengguna energi seperti itu. Dan dia memodelkan terhadap perilaku ketergantungan terhadap peralatan itu. Yang pertama, batasan yang bersifat opsional. Tugas dari satu alat dimensinya sebagai X harus dimulai setelah selesainya alat yang lain. Dan tugas dari satu alat dimensinya X harus dimulai dilambangkan sebagai Y ditambahkan pergeseran waktu. Yang kedua, tugas piranti X harus dimulai setelah permulaan piranti Y ditambah. Kemudian tugas piranti X harus diselesaikan setelah piranti Y ditambahkan. Tugas piranti X harus diselesaikan setelah permulaan piranti Y. Kemudian waktu pengoperasian peralatan X dan Y ditumpang tindih itu tidak lebih besar dari ambang batas. Kemudian yang terakhir adalah waktu pengoperasian peralatan X dan Y yang tumpang tindih tidak bisa lebih kecil daripada ambang batas. Ya, solving approach atau jalan keluar yang disarankan adalah untuk tujuan pengoptimalan pemecahan optimasi peta heuristik yang dihasilkan, yaitu menggunakan natural aggregation algorithm yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan model tersebut. Nah, pada dasarnya NAA adalah algoritma yang diilhami atau dipercaya oleh kecerdasan biologis yang meniru perilaku kelompok hewan yang hidup berkelompok. Kemudian fitur utama dari NAA sendiri adalah menggunakan model migrasi stokastik untuk secara dinamis melakukan migrasi individu di antara berbagai subpopulasi. Dari sudut pandang komparatif, NAA mengungguli beberapa algoritma heuristik lainnya dalam menyelesaikan serangkaian benchmark fungsi non-linear dan menunjukkan kinerja yang memuaskan ketika berhadapan dengan masalah sistem daya. Nah, setiap individu dalam NAA ini mewakili solusi penjadwalan dari home energy resources yang potensial yang dikodekan sebagai vektor dengan dimensi berikut. Jadi ada perhitungannya di sana, ada bentuk sistematiknya. Di mana T yang pertama ini dia adalah variabel kontinu mewakili konsumsi daya daripada baterai. Kemudian T yang kedua, dia adalah variabel kontinu mewakili konsumsi daya AC. Kemudian untuk indeks mu yang ketiga, ini adalah variabel integer mewakili interval waktu mulai dari peralatan di indeks tersebut. Kemudian waktu penyelesaian tugas dan waktu off-nya disesuaikan dengan waktu mulai dan siklus dari operasional peralatan tersebut. Kemudian yang terakhir, sigma ini adalah waktu awal dan akhir dari rentang waktu operasi yang diizinkan yang ditentukan oleh pengguna. Jadi dimensi ini diartikan adalah variabel biner yang mewakili status on maupun off dari peralatan. Jadi kapan dia on, kapan dia off, dia dipertimbangkan. Kemudian menginjak selanjutnya adalah bagian simulation study. Ya, settingnya di smart house ini disimulasikan yang terdiri dari PV yang berkapasitas 4 kW, baterai, dan beberapa peralatan rumah tangga yang dapat dikendalikan. Kemudian dilakukan pada musim panas, penjadwalan dimulai dari jam 7 pagi hingga pengguna memulai kehidupan. Jadi memulai kegiatan jam 7 pagi, kemudian berakhir pada esok hari jam 7 pagi hari berikutnya. Nah, interval penjadwalan ini sebesar 10 menit sehingga ada total 144 interval waktu penjadwalan.
yang digunakan dalam sistem tarif RTP atau real time pricing ini adalah sebesar DCT yang ditetapkan 8,03 kW per bulan. Nah, dapat dilihat bahwa selama 24 jam RTP atau bekerja secara RTP, berdasarkan RTP terhadap waktu penggunaan energi peralatan rumah tangga sebesar paling tinggi itu di jam 5 sore jam 6 begitu di Australia seperti itu. Kemudian tabel nomor 1 ini adalah parameter-parameter yang digunakan sebagai peralatan rumah tangga yang dapat dikendalikan panasnya, di mana rate power PV 4 kW, kapasitas energinya 8 kW, inisial SOC-nya 30%, di mana kondisi discharge-nya 0,9, SOC minimumnya diatur 10%, kemudian SOC maksimumnya 90%. Kemudian konfigurasi atau peralatan-peralatan yang ada di rumah, dia memakai pool pump, kedua dishwasher, mesin cuci, kemudian pengering baju, ada mesin kopi, ada mesin pembuat roti. Kemudian ada AC dan juga AC ruang dan juga AC dari eksternal gedung. Kemudian manajemen energi rumah dengan ketergantungan peralatan. Nah, dapat dilihat bahwa di sini selama 24 jam solar power kemudian selanjutnya adalah scheduling result daripada baterai. Jadi di jam-jam 11 dari baterai ini dia sedikit melepaskan energi, kemudian jam 9 dia menyuplai energi sehingga mengurangi beban energi yang didapat dari utilitas. Kemudian SOC minimum di jam 11 malam karena kondisi malam hari, sehingga PV akan sangat rendah. Seperti itu. Kemudian dapat kita lihat untuk schedule result dari aplikasi peralatan dari rumah tangga ini, bahwa paling tinggi itu adalah clothes dryer selama 2,5 kW, pemakaiannya di jam 11 pagi. Kemudian profil energi konsumsinya itu relatif lebih stabil, tetapi mengalami peningkatan di jam-jam tengah malam, yaitu di jam 1 pagi dini hari dan sampai dengan jam 5 dini hari. Kalau di sana seperti itu, mungkin kalau di tanah air kita berbeda. Nah, dalam semua kasus, pemecahan optimasi memastikan bahwa tidak ada kenaikan biaya DCT tambahan. Dengan peningkatan ukuran populasi, rencana operasi HER yang lebih optimal dapat ditemukan untuk mengurangi biaya RTP dan sebagai trade-off pada saat waktu eksekusi meningkat. Jadi di sini menghasilkan bahwa ketika populasi peralatan itu meningkat, kenaikan DCT tetap nihil nol. Itu membuktikan bahwa metode ini dianggap relevan dan berhasil sesuai dengan harapan. Kemudian membandingkan HMS yang dihasilkan dengan 3 kasus benchmark lainnya. Kasus yang pertama, HMS ini dengan dependensi alat dan DCT, yaitu yang dilakukan dalam makalah ini. Yang kedua, HMS tanpa ketergantungan alat tetapi dengan DCT. Yang ketiga,
dengan alat tetapi tanpa DCT. Yang keempat, tanpa HMS di mana baterai tidak dijadwalkan untuk melayani depan rumah. Setiap alat yang dapat dikontrol dihidupkan pada slot waktu pertama dari waktu operasi yang diizinkan dan dimatikan saat menyelesaikan tugas. Kapan AC dinyalakan dan dimatikan, seperti itu. Hasil perbandingan biaya diperoleh dari simulasi pada KIS 1 dan sampai KIS 4 dapat memberikan terbukti bahwa nilai paling besar yaitu tidak menggunakan HMS dan metode RTP maupun DCT. Jadi dendanya yang diberikan itu cukup besar, di mana RTP cost itu 6,72 dan dibandingkan dengan yang lain itu 1,1,1. Kemudian di DCT cost increment atau kenaikan DCT-nya itu sangat tinggi sekali. Ya, di sini adalah dia membandingkan efisiensi pemecahan NAA atau NAA algoritma yang dipakai itu dengan menggunakan dua yang lainnya, ada BSO dan juga dengan DE. Di mana NAA ini lebih cenderung dipilih karena sesuai dengan tujuan daripada penelitian ini. Nah, untuk ketiga algoritma itu, ukuran populasi dan waktu iterasi maksimum ditetapkan masing-masing pada 5.000 dan 3.000 spesies atau populasi, di mana 5 percobaan dilakukan untuk masing-masing algoritma. Nilai kebugaran rata-ratanya dinilai untuk fungsi yang diperoleh adalah dapat dilihat untuk PSO secara signifikan lebih buruk daripada DE dan NAA. Meskipun tampaknya NAA berhenti meningkat solusinya setelah berkisar di 1.700 iterasi. Kemudian, tetapi masih menghasilkan solusi yang lebih baik daripada DE atau differential evolution. Kemudian manajemen energi di rumah dengan indeks hari yang berbeda. Hanya biaya RTP yang merupakan biaya deterministik seperti biaya DCT. Itu hanya mewakili kenaikan yang mungkin dibandingkan dengan kekuatan puncak yang tercatat secara historis di kalender saat ini. Jika daya puncak keseluruhan bulan ini terjadi pada hari-hari terakhir bulan berjalan, maka untuk hari ini hanya biaya RTP yang akan dibebankan. Kemudian berikutnya adalah studi sensitivitas pada konstanta pembebotan. Jelaskan bahwa di sini dibebankan untuk daya puncak bulan pada satu bulan. Jadi satu hari pas pada saat daya paling tinggi. Karena untuk nilai large-nya terlalu besar akan membuat metode HMS ini lebihkan atau memperbesar-besarkan dampak daripada DCT atau denda dari DCT dan menghasilkan biaya RTP yang tidak perlu sesungguhnya seperti itu. Kemudian untuk evaluasi jangka panjang dapat dilihat bagaimana manfaat daripada hasil optimasi selama 1 bulan baik di harga RTP-nya maupun dengan DCT demand charging tarifnya maupun di RTM real time pricing-nya. Kalau RTP-nya lebih tinggi dari DCT-nya, berarti dia tidak terkena denda. Sehingga dapat dilihat untuk pembebanan omega 0,4 dan 1,5 dan tanpa metode HMS, pasti tagihannya paling besar tanpa menggunakan pengoptimalan energi di home energy management system. Nah, kesimpulan dari paper ini adalah sistem manajemen energi rumah yang dipertimbangkan, generasi harga waktu nyata dan tarif biaya permintaan. HMS yang diusulkan juga memperhitungkan ketergantungan operasional peralatan yang mencerminkan persyaratan gaya hidup atau perilaku si pengguna energi listrik. Studi numerik dilakukan yang menunjukkan diperbandingkan dengan kasus yang hanya dengan RTP
di situ memberikan dampak ekstra pada energi rumah yang harus dipertimbangkan secara memadai. Sementara itu, ketergantungan pada alat juga merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan ketika mendesain sebuah metode manajemen sistem yang berorientasi pada perilaku si pengguna dan kecenderungan terhadap suatu peralatan. Nah, kemudian demikian presentasi atau penyampaian hasil review jurnal yang sudah saya pilih. Mungkin hari Senin siang jam 1 bisa kita diskusikan bareng-bareng dengan Bapak Ardiana dan rekan-rekan semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.